Tunggu posisi hukum Panji Gumilang, pemerintah akan selamatkan Ponpes Al Zaitun. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun lembaga pendidikan yang bagus. Kata dia, pemerintah akan membina Ponpes Al Zaitun. Menurut Mahfud, penyelamatan Ponpes Al Zaitun akan dilakukan usai proses hukum terhadap Panji Gumilang telah selesai. Al Zaitun itu suatu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pintar-pintar, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu, tunggu posisi hukum terhadap Panji Gumilang, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Pemerintah, kata Mahfud, tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun termasuk Ponpes Al Zaitun. Dirinya menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pembinaan dan mengawasi secara langsung proses belajar mengajar di Ponpes Al Zaitun. Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan terus kita bina dan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional, diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya tetapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu aja, kata Mahfud. Panji Gumilang tak kunjung jadi tersangka, Mahfud, tidak boleh buru-buru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak boleh buru-buru dalam melakukan proses hukum terkait kontroversi di Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanya soal tidak kunjung ditetapkannya pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Itu semua proses. Perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Menurut Mahfud, penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan SPDP, yang memuat inisial Panji Gumilang cukup memberi jawaban bahwa proses hukum terus berjalan. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, ujarnya. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung Kejagung telah menerima SPDP nama pimpinan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang ARPG. SPDP atas nama terlapor ARPG alias SPG alias PG alias ED, yang diterbitkan oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri pada tanggal 5 Juli tahun 2023, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. SPDP itu terkait dugaan tindak pidana penodaan penistaan agama yang dianut di Indonesia dan, atau menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran dan, atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 AKUHP dan atau Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A Ayat 2 JO. Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama. Bareskrim Polri mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan pimpinan Ponpes di Indramayu, Jawa Barat itu. Kasus Panji berawal dari adanya kontroversi ajaran menyimpang yang diduga dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Buntut kontroversi itu, sejumlah pihak termasuk Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, FAPP, Ihsan Tanjung melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama sebagaimana Pasal 156 AKUHP.